Bahagia, pendamping PKH dari Kecamatan Citanjung, Kabupaten Bandung. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan tentang kegiatan P2K2 dengan modul kesehatan dan gizi. Sesinya sesi yang pertama yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Langkah yang saya akan tempuh yaitu langkah yang kedua dengan judul pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, poin E sampai dengan H. Selamat menyaksikan. Ya, terima kasih ibu-ibu udah masih di sini ya, masih semangat kita di sini kumpul. Dan tadi kita udah membahas mengenai materi apa Bu? Kesehatan gizi. Iya, kesehatan gizi juga ya Bu ya, dibahas gimana dampaknya kekurangan gizi. Tapi sebelum itu kita juga nonton video ibu-ibu. Film apa sih yang tadi dibahas? Iya, bagaimana Ibu Silvi? Iya, tentang ibu hamil. Ibu hamilnya harus kemana, kayak gitu ya. Jadi harus apa yang dilakukan, makanan apa yang boleh dan tidak boleh. Bertanyanya kemana? Ke ibu bidan. Iya betul, udah dibahas ya Bu ya. Kita udah bisa semua, jadi jangan salah. Apa yang harus kita lakukan tuh jangan sampai dilakukan. Misalnya yang ini mestinya nggak boleh malah dilakukan, yang maksudnya dilakukan malah tidak dilakukan, kayak gitu. Iya ibu-ibu, untuk sekarang kita akan membahas mengenai judul yang ini. Gimana Ibu, bisa dibaca bersama? Iya, boleh Ibu. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Apa sih Bu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan tuh? Yang kayak gimana sih? 1000 hari teh berapa lama ya? Terus kita teh gimana kondisinya? Nah gitu. Ini Bu, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Kemudian, masa ini adalah masa yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depan di kemudian hari, kayak gitu Bu. Maka dari sini ya, dari mulai hamil 9 bulan Bu sampai anaknya usia 2 tahun itu adalah hari-hari yang sangat penting. Makanya harus memberi asupan yang bagus, gizinya yang baik, kayak gitu Bu. Jangan sampai kita udah nggak suka, udah teresep, cenah ieu mah meuni kumaha gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu Bu. Harus membiasakan diri kayak gitu Bu. Kalaupun emang nggak suka, coba diolahnya jadi apa gitu makanannya Bu. Jadi kita bisa memakannya sebagai ibu hamil, kayak gitu. Untuk orang-orang di rumahnya juga, keluarganya harus ada dukungan ya Bu ya, misalnya dari suaminya, ibunya, ataupun dari adik kakaknya, kayak gitu. Jadi bisa saling, karena keluarga itu kan nggak cuma kita aja, kayak gitu. Jadi ada yang lainnya. Oleh karena itu di sini ya, dalam masa kandungan. Nah, dalam masa kandungan itu apa saja sih yang harus dilakukan? Misalnya kayak di sini ya, ada isi piring. Misalnya isi piring ibu hamil itu ada lauk pauknya, makanan pokok, buah-buahan dan sayuran. Jadi di situ ada lengkap ya Bu ya. Jadi jangan sampai misalnya cuma makan tuh ikan asin sama tempe aja. Jadi kan kayak gitu Bu. Jadi itu kan kurang untuk porsi ibu hamil. Dan ibu hamil itu porsinya 2 kali lipat karena ada janin yang ada di dalamnya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi badannya. Kemudian ibu lahiran dan nifas. Ibu lahiran dan nifas itu adalah bayi usia 0 sampai 6 bulan. Nah, ibu di sini ibu menyusui ya Bu ya. Ibu menyusui itu, dan bayi maksudnya bayi itu 0 sampai 6 bulan itu adalah khusus untuk ASI saja. Maka itu kan kesehatan ibu menyusuinya harus dijaga. Kandungan nutrisinya harus dibiasakan yang baik karena ASI itu baik meminumnya secara langsung. Jadi nggak boleh makan makanan yang lain. 0 sampai 6 bulan itu bayi hanya minum ASI. Jadi ibu yang menyusui harus dijaga kesehatannya. Kemudian bayi dari mulai usia 6 sampai 12 bulan. 6 sampai 12 bulan bayi itu ditambah oleh MP. Apa sih Bu MP? Iya, makanan pendamping. Jadi bayi itu selain ada ASI, ada makanan pendampingnya. Misalnya ibunya teh kreatifnya sekarang mah udah bisa buka Facebook, ibu-ibu teh buka YouTube gitu ya Bu ya. Jadi bisa dilihat sekarang mah menu makanannya apa ya untuk bayi teh, misalnya rebus wortel sama daging ayam, ditambah buah-buahannya ada apa sih? Yang ijo-ijo teh alpukat, betul Ibu. Tadi bisa itu teh direbus, di blender. Jadi makanan pendamping ASI. Kayak gitu ya Bu ya. Kemudian ada anak usia 12 sampai 24 bulan. Nah, ini adalah di masa anak yang udah mulai berkembang dengan agak pesat ya Bu. Udah anak-anak mah cepet. Jadi udah mulai anak teh belajar jalan, kumaha gitunya kesana kesini. Jadi kita harus ada penjagaan secara khusus gitu Bu. Jangan sampai malawung si ibu teh, anaknya kemana, ibunya kemana, kayak gitu punya. Jadi harus dijaga dengan baik, nutrisinya pun harus baik karena anak itu kan masa pertumbuhannya sangat cepat gitu Bu.
Di sini ada pertumbuhan sesuai umur, Ibu. Pertumbuhan anak sesuai umur. Jika anak kurang gizi, maka anaknya adalah berat badan yang tidak sesuai dengan umur teh, Bu, tadi. Anaknya teh nu kurus teh atau nu busung lapar gitu ya, Bu ya. Makanya harus dengan baik teh gizinya. Kemudian di sini ada anak stunting. Tadi udah disebutkan ya, Bu. Anak stunting teh gimana? Berat badan tinggi tidak sesuai dengan umur. Iya, Bu, ini nih, tinggi tidak sesuai dengan umur. Terus di sini ada maju lagi, Bu. Anak wasting. Bu, anak wasting itu apa di sini, Bu? Iya, kurus. Anak wasting itu kurus pisan, Bu. Jadi itu teh harus dijaga, Bu. Biar nutrisinya lebih baik. Jadi anaknya ada berisi gitu, jadi ada cangker, caranya cek orang Sunda mah. Terus di sini ada anak normal. Nah, anak normal yang sehat, pertumbuhannya pun baik kayak gitu, Bu. Jadi sesuai dengan apa yang diharapkan kayak gitu, Bu ya. Jadi anak-anak teh harus diberi makanan yang bergizi. Ibunya pun harus ya, Bu ya. Jangan sampai misalnya anak nawe unggul ayo mama henteu gitu kan, mama lagi perlu nutrisi untuk menjaga anak-anaknya kayak gitu, Bu. Nah, Ibu di sini kita kan ada dikasih buku pegangan ya, Bu, buku pintar cenah, Bu. Buku pintar ini harus selalu dibaca, Ibu, dilihat gitunya, dibuka-buka, Ibu, ini teh. Tong sampai kita teh dibawa tapi nggak dibaca-baca. Di sini kan udah dilihat, Bu, daftar isinya, Bu, ayat tentang kesehatan ibu, kesehatan anak, kayak gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Di sini judulnya ada ibu hamil, misalnya ibu hamil. Di sini ada bacaan, Bu, pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan yang meliputi lawan wae di situ tuh, Bu. Jadi harus dilihat apa sih yang harus dilakukan ibu hamil, misalnya ke bidan itu seberapa kali, terus teh di bidan teh diukur apa aja, misalkan teh. Terus di sini, Bu, yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan selama hamil apa? Misalnya di sini, Bu, ada kerja berat, si ibu teh nyuci, Bu, sesuatu teh banyak, teh suami teh tuan, tapi nggak boleh gitu, Bu. Suami teh harus membantu itu, Bu, pangangkatkeun gitu ke suaminya. Jadi harus membantu gitu, Bu. Jadi nggak boleh ibu hamil bekerja dengan berat kayak gitu, minum minuman yang beralkohol nggak boleh ya, Bu ya. Maka dari itu buku ini harus dibaca, Bu, harus dilihat kayak gitu, Bu. Kalau misalnya nggak bisa ngisinya atau nggak tahu, ditanyain, Bu. Misalnya kita pergi ke puskesmas atau posyandu, bisa ditanya, Bu, saya teh punya buku ini, tolong Ibu saya mau pengecekan, misalnya apa saja sih, Bu, yang di sini kayak gitu, Bu. Jadi bisa dipandu sama ibu bidannya. Oh iya, Bu, di sini harus diukur longkar lingannya berapa atau misalnya tingginya berapa kayak gitu ya, Bu ya. Jadi semua harus bisa digunakan dengan baik. Iya, Ibu-ibu, jangan lupa ya, Bu ya. Iya. Maka dari itu, ingat, ibu hamil itu sangat penting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu. Selamat menjaga kehamilannya bagi ibu hamil dan ibu-ibu yang menyusui. Nutrisinya harus dijaga juga ya, Bu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.